Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang solehah. Semoga anak-anak semua sehat selalu ya. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di awal pekan ini. Kita akan belajar bersama pada pelajaran diniyah ya. Pelajaran yang ketujuh mengenai wudhu ya. Anak-anak solehah, wudhu itu merupakan syarat sholat ya. Jadi tidak sah sholat yang dikerjakan tanpa wudhu. Nah, berwudhu itu adalah bersuci ya. Bersuci dari hadas kecil. Hadas sendiri artinya suatu keadaan yang menyebabkan kita menjadi tidak suci. Seperti kentut, buang air kecil, dan buang air besar ya. Jadi, orang yang berhadas berarti sedang tidak suci ya, sehingga tidak dapat mengerjakan sholat. Nah, berwudu itu harus sesuai tuntunan syariat ya, anak-anak solehah. Agar wudu kita menjadi sah, maka kita juga harus memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun wudu dengan baik. Nah, sebelum berwudu, ada syarat-syarat yang harus kita penuhi dulu. Apabila salah satu syarat itu tidak terpenuhi, maka wudhu kita menjadi tidak sah ya. Syarat-syarat tersebut adalah yang pertama, beragama Islam. Jadi, wudhu yang dilakukan orang kafir adalah tidak sah ya, anak-anak solehah. Yang kedua, berakal sehat. Nah, wudhu yang dilakukan oleh orang yang gila adalah tidak sah. Yang ketiga, tamyiz. Tamyiz itu artinya sudah dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Yang keempat, berniat. Nah, niat ini letaknya di dalam hati saja ya, tidak diucapkan dengan lisan. Yang kelima, menggunakan air yang suci dan mensucikan. Nah, selain suci dan mensucikan, air untuk berwudu harus yang halal ya, bukan hasil mencuri. Yang keenam, bersuci dari najis. Jadi, setelah buang air, kita wajib bersuci ya, anak-anak solehah, dari najis sebelum berwudu. 7. Kulit tidak tertutupi benda apapun. Nah, air wudu harus benar-benar sampai ke kulit kita. Ingat ya anak-anak solehah, apabila terkena najis setelah berwudu, kita tidak perlu berwudu lagi, cukup menghilangkannya dari badan. Selanjutnya, rukun-rukun wudu. Rukun wudu ialah hal-hal yang harus kita kerjakan ketika berwudu. Jadi, apabila ada satu hal yang dilewatkan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja, maka wudu kita menjadi tidak sah ya, anak-anak solehah. Rukun-rukun wudu tersebut adalah yang pertama, membasuh muka dengan sempurna. Yang kedua, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang ketiga, mengusap seluruh kepala termasuk telinga. Yang keempat, membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Yang kelima, tertib. Nah, tertib itu artinya berurutan dari rukun yang satu ke rukun yang lain ya. Kemudian yang keenam, muwalah. Muwalah ialah terus bersambung, yaitu tidak ada jeda waktu yang lama antara rukun yang satu dan rukun berikutnya. Selanjutnya, sunnah-sunnah wudhu. Sunnah-sunnah wudhu itu adalah perbuatan-perbuatan yang pernah dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berwudhu, selain dari rukun-rukun wudhu. Nah, apabila seluruh rukun dan sunnah wudhu dilaksanakan dengan benar, insya Allah wudhu kita akan semakin sempurna dan dibalas dengan pahala berlipat ganda. Nah, berikut yang termasuk sunnah wudhu adalah yang pertama, bersiwak atau menggosok gigi. Yang kedua, membaca basmalah, bismillah. Yang ketiga, membasuh kedua telapak tangan. Yang keempat, berkumur-kumur 3 kali. Yang kelima, istinsyak dan istinsyar. Istinsyak artinya memasukkan air ke dalam hidung. Istinsyar artinya mengeluarkannya kembali. Yang keenam, membersihkan sela-sela jari tangan dan kaki.
Yang ketujuh, mengusap kedua telinga. Nah, telinga bagian dalam dibasuh dengan jari telunjuk dan bagian luarnya dibasuh dengan ibu jari. Yang kedelapan, mendahulukan anggota wudhu yang sebelah kanan. Yang kesembilan, membasuh anggota wudhu sebanyak 3 kali. Nah, untuk khusus kepala dan telinga dibasuh 1 kali saja. Kemudian yang ke-10, berdoa setelah berwudu. Nah, bunyi dari doa setelah berwudu adalah Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang benar selain Allah semata dan tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Hadis riwayat Muslim. Nah, demikian ya anak-anak solehah untuk pembelajaran diniyah hari ini mengenai wudhu. Semoga kita semua dimudahkan ya dalam mempraktekkan wudhu dengan baik dan benar ya. Dan untuk tugasnya silakan Ananda bisa mengerjakan pada halaman 40. Dari Ustazah cukup sekian dulu ya anak-anak solehah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.